لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah ahli silsilah thariqah qadiriyah naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya wabil khusus Sayyiduna wa murabi arwahina pengersa Abah Aus Qaddasallahu sirrah wa nafa'na Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Al-Mukarram Pembantu khusus dan Wakil Talqin Syekh Mursyid Bapak Dr. Ki Haji Budi Rahman Hakim Al-Khalis beserta seluruh para Wakil Talqin Syekh Mursyid, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah mencontohkan tentang safaul qalbi, hati yang bersih. Wa isja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Wa isja'alnal baita masabatan linnasi wa amna. Ketika kami menjadikan al-bait, baitullah, Ka'bah musarrafah, masabatan linnas, tempat orang-orang berkumpul. Syekh Nawawi Al-Jawi dalam tafsir Marahil Labid menafsirkan tidak ada orang yang datang berkunjung melakukan tawaf di Ka'bah kecuali akan rindu untuk kembali melihat Ka'bah. Mudah-mudahan kita dibisakan untuk melaksanakan umroh. Habis ini daftar amasal, daftar aja udah, yang penting ada niat. Min kulli fajjin amik, datang dari berbagai penjuru. Tujuannya adalah melihat bahkan kalau biasanya kita mimpin jamaah, kalau melihat Ka'bah pertama dianjurkan membaca doa. Biasanya kita mimpin jamaah kagak ada yang ikut baca, tapi pada nangis semuanya. Allahumma zid hazal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman. Kita lihat samping pada nangis semuanya, nggak sanggup baca Ustaz. Begitu terharunya dengan Ka'bah. Yang pertama kali ketika umroh makbulah, Abah mengajarkan kepada kita inti melihat Ka'bah. Bagaimana ketika melihat Ka'bah, melihat siapa yang punya Ka'bah, yaitu Allah. Maka ketika melihat Ka'bah, seluruh jamaah umrah makbulah tidak ada yang baca Allahumma zid azal baita, tapi semuanya menghidupkan zikir khafi. Masya Allah, langsung ingat kepada siapa yang punya Ka'bah. Pakai ihram, biasanya baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Abah mengajarkan inti daripada labbaik adalah setelah niat umroh semuanya tertunduk.
Mutawifnya karena belum talqin, dia mimpin labbaik. Ayo para jamaah kita baca labbaik Allahumma labbaik. Pada saat itu saya bersama dengan Abah satu bis, semuanya tawajuh. Labbaik Allahumma labbaik. Dia bisik sama saya, Ustaz pada ngantuk ya. Dia gak paham. Nunduk semuanya, inti labbaik. Berapa banyak orang baca labbaik, sibuk dengan bacaannya, tapi tidak dengan Masya Allah. Itu arti masabatan linnas. Begitu rindunya kita dengan Ka'bah. Ketika tawaf wada dan dalam kita tidak ada tawaf wada, Masya Allah, benar. Emang kita nggak mau balik lagi ke Mekah, ke Ka'bah? Tidak ada tawaf wada. Berpisah dengan Ka'bah, menangis semuanya. Masabatan linnas, ada magnet yang kuat di Ka'bah itu. Wa amna, tenang, aman. Kalau di depan Ka'bah silakan tawaf. Nggak mampu tawaf, sholat sunnah. Nggak mampu sholat sunnah, baca Quran. Nggak mampu capek, zikir. Nggak mampu zikir, lihat Ka'bah. Lihat Ka'bah. Lebih nikmat daripada ngelihat jahe. Kalau kata kehidupan harus dibawa, ya nggak boleh nggak dibawa. Pertanyaannya, apa yang menarik dari Ka'bah itu? Apa yang membuat orang rindu dengan Ka'bah? Apa orang yang nyaman, yang membuat nyaman dengan Ka'bah? Bukan bentuknya, bukan batunya, bukan udaranya, tapi ternyata Al-Imam Al-Qusairi dalam kitab Lataiful Isara fi Tafsirul Isari, dia mengatakan rahasianya di samping bait ada kata Allah. Bait Allah, Allahnya dihilangkan, maka Ka'bah seperti bangunan biasa, dikosongkan dalamnya, tidak ada apa-apa, hanya ada tiang 6, kosong semuanya, tapi di dalamnya bait Allah, baitul, batu yang selalu ada Allahnya menjadi mulia. Bagaimana manusia, makhluk yang paling mulia, jika hatinya selalu ada Allah, maka menjadi masabatan linnasi wa amna. Mana buktinya? Tidak jauh-jauh kita lihat pengersa Abah sudah menjadi Baitullah. Kalau kita kan masih lompat-lompat. Betul apa betul? Saya, kalau kayak jujur udah enggak. Saya masih lompat-lompat, tengkurap-tengkurap, tapi Abah tidak. Abah ketika di Suryalaya dia berkata, kalau saya ingat Umi, saya bisa rugi. Karena belum tentu Umi ingat saya. Tapi kalau saya ingat guru agung saya di belakang saya, Abah Anom, maka saya beruntung, saya terbawa karena yakin beliau sedang bersama dengan Allah, sedang zikir Allah. Begitu pula kita. Maka rabithah yang paling baik bukan membayangkan wajah. Tidak salah membayangkan wajah, Pak. Tapi Abah bilang, kalau kita berantem, yang kita bayangkan wajah guru kita, kira-kira babak belur atau enggak? Apa yang harus ikutin gerakannya? Bagaimana gerakan guru kita? Sampai akhirnya rasakan gerakannya. Begitu pula zikir khafi, rabithah yang baik, merasakan getaran hati guru kita.
Karena pasti Abah sedang menghidupkan zikir Robito itu ke guru mursyid, bukan ke wakil talqin, Pak. Datang ikhwan ke saya. Iya, datang ke saya karena dekat kiai. Saya Robito ke kiai dulu ya. Saya bilang coba aja, paling mentok-mentoknya jahe. Saya bilang begitu. Mentok-mentoknya jahe. Iya. Karena hati saya masih ada jahenya. Salah. Jadi bagaimana? Ke guru mursyid, tapi susah. Emang susah, tapi harus dipelajarin dan harus dicoba. Gak boleh kemana-mana dulu. Kenapa? Pasti Abah bersama dengan Allah. Abah hatinya sudah baitullah, Pak. Sudah tidak ada siapa-siapa dan apa-apa. Dalam syirnya Abah sudah tidak ada siapa-siapa. Al-Imam Al-Ghazali yang tadi dikutip, wafat 505 Hijriah. Beliau dalam prosesnya 30 tahun. Akhirnya beliau mendapatkan skeptis, kebimbangan. Akhirnya beliau melepaskan semuanya, pergi ke Syam, melepaskan semuanya, tinggal di menara Masjid Jami Al-Umawi. Disitulah beliau baru merasakan ternyata ilmu yang memberikan kemanfaatan yang luar biasa adalah ilmu tasawuf, membersihkan hati dari segala apa-apa. Maka beliau menulis akhir kitabnya Munqidhun minadh dhalal. Sebelum itu kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin pembahasan toharoh beliau membagi 4, Pak. Ada toharatul ajsam, membersihkan badan kita dari najis dan dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu mohon maaf BAB, BAK. Kalau hadas besar iltiqaul khitanaini, bertemunya dua khitanan, khitan ibu, khitan bapak ketemu, maka wajib mandi. Itu namanya hadas besar. Kalau baru setengah helmnya, belum ke ini fikih, belum ketemu khitan dua khitannya, orang tua itu harus ngerti fikih juga. Iya kan? Harus ngerti fikih. Kiai Nur baru setengah helmnya ditelepon sama Kiai Lukman, Kiai Nur harus ke surga sirna rasa, cabut lagi, gak perlu mandi, cukup wudu. Kenapa? Benar. Karena tidak bertemu iltiqaul hitan perempuan dan hitan laki-laki. Ini yang pertama. Tapi jangan berhenti sampai di situ, kata Imam Ghazali. Toharatul a'dha, membersihkan anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat. Mata jaga, tangan jaga, kaki jaga. Jangan berhenti sampai di situ. Toharatul qalbi, membersihkan hati kita yang tadi dijelaskan oleh guru kita Kiai Dadang, sofaul qalbi. Jangan berhenti sampai di situ. Toharatul sirri, membersihkan sir kita. Biarin yang lainnya ada di fuad, silakan. Anak ada di fuad, mobil ada di sodr, rumah ada di lub, bini yang cerewet paling atas kolbun, nggak apa-apa. Emang cinta semuanya. Rasul cinta kepada anak, Rasul cinta kepada istri. Tapi jangan diletakkan, dimasukkan ke dalam sir. Kenapa? Wa fi sirri. Guru agung kita tidak ada dalam sirnya kecuali Allah. Maka Allah sudah menjadikan masabatan linnasi wa amna. Dari mana-mana datang ke Abah, pulang ke rumahnya rindu sama Abah. Betul apa betul? Sama saya rindu nggak? Kagak. Karena saya belum menjadi masabatan linnasi wa amna. Tapi saya ikut Abah.
ikut apa? Walaupun belum semuanya. Ngerokok. Iya. Bukan berarti kamu ikut, belum mampu ikut. Ketika abang memaklumatkan tentang wudhu, langsung Kiai Junaid, Kiai jujur, udah Kiai berhenti rokok. Apa maksudnya? Sama abang nggak boleh rokok, ya Allah. Berhenti Pak. Tapi mau nyomot. Saya telepon Kiai Hasan, Pati, Kiai gimana? Ya Ustaz Kiai, kita berusaha. Sorenya saya telepon lagi, Kiai gimana? Ya udah, mengharap kejembaran abang. Bukan berarti gak ikut, belum bisa ikut Pak. Tapi sampai ada WA dari Ikhwan Bandung, Kiai, saya gimana ini? Saya masih merokok. Apakah saya masih diaku jadi muridnya Abah? Saya bilang, tetap jadi murid khusus. Kok murid khusus? Murid khusus perokok. Saya bilang, Abah itu merangkul. Syekh Abdul Qadir bilang, Syekh Junaid Al-Baghdadi bilang, Syekh Ma'ruf Al-Karhi bilang, Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Awas, kalau ada muridku yang ada di barat terbuka auratnya, maka tanganku akan menutupnya. Bahkan benar, itu karakter mursyid. Lihat kisahnya Nabi Khidir, wa amma safinatu fakana limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahu malik yahuzu kulla safinatin ghasba. Nanti baca 38 kisah Al-Quran. Beli bukunya, beli. Ikhwan dukung Wakil Talqin nulis buku. Gimana dukungnya? Beli. Jangan lihat doang. Wah, ini karyanya Kiai Sahid nih, beli walaupun nggak dibaca. Kayak Dr. Sudul Anwar, beli, taruh di rumah, jimat. Dukung. Kalau laku kan semangat mereka. Nanti yang lain pada nulis semua nih. Biharul Ulum, lautan ilmu semuanya ini. Biar dituangkan dalam tulisan. Abis ini beli, ya. Jangan beli makanan doang, beli buku itu depan. 38 kisah Al-Quran dalam bingkai tasawuf. Eta itu. Lihat kata Najmuddin Al-Kubra, Nabi Khidir, kenapa dia membolongin perahu? Karena nolongin orang-orang miskin yang punya perahu. Itulah hamba-hamba Allah pilihan. Mursyid, guru spiritual, dia akan menolong muridnya dengan cara yang terkadang tidak terpikir oleh kita. Mau contoh, di Malaysia, ini sejarah, bukan membuka aib. Ini sejarah ini. Di Malaysia, Wakil Talqin Abah Anom terbuka auratnya. Kenapa Ustaz tidak bisa meyakinkan ulama Malaysia tentang zikir la ilaha dengan dalil tetap tidak yakin? Abah Anom dari Suryalaya, yamuddu yadaihi liyastura auratahum, menjulurkan tangannya menutup aurat mereka dengan mengutus guru agung kita Abah. Ditulis sama Abah Abdul Zikri falam annahu
Terus nggak berapa lama, nggak pakai panjang-panjang, silakan tuan-tuan menambahkan tulisan ini kalau berani dengan Muhammad Rasulullah. Tidak ada. Akhirnya mereka talqin semuanya. Besok paginya terbuka auratnya lagi, Pak. Terbuka auratnya. Orang-orang yang tadi malamnya berdebat tentang la ilaha illallah, jam 7 masih tidur. Jam 7 masih abah anum yamuddu yadaihi liyastura auratahum, menjulurkan tangannya menutup mereka melalui guru agung kita abah. Itu karakter guru agung, Pak. Yang begitu aja ditutup, apalagi yang masih belum bisa ninggalin. Belum bisa, bukan belum mau, bukan menentang, itu hifzul hurma. Dan ternyata tadi Kiai Dadang membacakan hikam Athaillah, diantaranya maksiatun aurasat zullan waftikaron. Tadi Kiai Dadang baca, Pak. Maksiat, kejelekan yang membuat dirinya merasa hina, merasa butuh guru. Khairun min ta'atin aurasat izan wastikbaron, lebih baik daripada ketaatan yang membuat dia berbangga. Itu kayak ada. Ini kayak ada, Pak. Bantuin saya. Ketika saya berbicara dengan orang-orang yang belum meninggalkan, ente masih udut. Iya. Tapi sebelum wudhu, saya minta maaf dulu sama Abah. Begitu. Abah minta maaf. Abah merasa dirinya hina. Ada lagi, Pak. Ini masih wudhu. Aneh kayak kiai aja dah di gerbong paling terakhir. Yang penting ikut. Gitu. Saya bilang tenang aja. Murid Abah bermacam-macam. Tapi Abah tidak akan meninggalkan pintu neraka sebelum murid-muridnya semuanya masuk ke dalam surga. Seluruh ahli silsilah berbicara seperti itu. Jadi walaupun kita di gerbang belakang, tetap nyampe. Ada juga, mohon maaf, di kalangan akhwat ini, dia datang ke Abah, saya pengen zikir, tapi saya belum menutup aurat, karena masih cantik. Saya belum bisa menutup aurat, kira-kira dipecat sama Abah? Enggak, engkau muridku, tapi di gerbong belakang sama yang udut. Sofiul qalbi. Jadi ya, kalau Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin marah, Pak. Kalau kita baca tulisannya, ini nadanya marah. Marah dengan apa? Orang yang hanya sibuk dengan zahirnya saja. Maka dikatakan banyak ulama-ulama, orang-orang saleh pergi ke masjid nggak pakai sendal, langsung sholat, nggak terlalu hati-hati dengan toharoh badan. Yang penting toharoh, yang penting sofaul. Begitu pula dalam mentaati perintah Abah. Penting, memang penting. Mereka di gerbang pertama sudah, tapi mudah-mudahan tadi kata Kiai Daniel, Masya Allah, terima kasih Kiai Daniel, mudah-mudahan dipisahkan gitu. Yang belum bisa artinya belum dipisahkan gitu. Tidak ada murid yang gagal
Murid yang gagal adalah murid yang selingkuh dengan mursyid yang lain. Murid yang gagal adalah yang menjadikan wakil talqin sebagai mursyidnya di atas daripada mursyidnya. Itu murid yang gagal. Kalau belum bisa ngikutin, belum murid yang gagal. Gerbong belakang. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.